Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menguasai hati dan pikiran kami, umat Tuhan yang berkumpul bersekutu di dalam bait-Mu ini, untuk mendengarkan, merenungkan, bahkan dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami kepada kami saat ini ya Tuhan. Sapalah kami, kuatkan dan teguhkanlah hati kami, tegurlah kami, pimpinlah, tuntunlah kembali kepada jalan Tuhan. Terlebih khususnya bagi setiap keluarga rumah tangga, suami istri, anak, orang tua, kiranya Tuhan meneguhkan kami melalui kebenaran firman ini. Terpujilah Engkau Allah, biarlah suara kebenaran firman Tuhan diperdengarkan dan Roh Kudus bekerja memateraikan dalam setiap hati kami, sehingga tidak ada satupun dari antara kami yang dilewati begitu saja, tetapi kami sungguh dilawati oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masuk di dalam bulan Oktober, bulan setelah kemarin kita lewati bulan class meeting, dan minggu ini kita masuk mulai pertama minggu keluarga. Sebagaimana biasa gereja kita dalam bulan ini, di minggu-minggu yang ada 4 kali minggu ini, kita akan bersama-sama dikuatkan, diteguhkan di dalam tema-tema yang terkait dengan keluarga. Bapak Ibu, kenapa gereja memilih bulan keluarga ini menjadi penting dalam setiap tahun ya agendanya? Karena kita percaya Bapak Ibu bahwa rumah tangga atau keluarga itu adalah tempat pertama kali Allah menginisiasi berkat tercurah. Ketika keluarga kuat, gereja kuat. Ketika gereja kuat, masyarakat kuat. Ketika masyarakat atau komunitas kuat, maka bangsa itu pun kuat. Itu sebabnya saudara-saudara, yang perlu kita waspadai sekarang adalah ketika iblis menyerang rumah-rumah tangga kita, keluarga kita, dengan berbagai macam caranya, dengan berbagai macam modusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, minggu ini kita mulai untuk mengingatkan dan meneguhkan kita semua. Dalam keluarga kita perlu dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita pertama-tama saudara-saudara diberikan tema adalah keluarga yang beroleh berkat Allah. Nah, saudara-saudara, sejak awal diciptakan, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, membentuk sebuah keluarga, Allah sebenarnya sudah menyiapkan berkat untuk keluarga itu. Amin. Allah menjadikan langit, bumi, semua segala isinya sedemikian rupa, bahkan segala hewan ternak, buah-buahan, tanaman hijau, itu semua diperuntukkan untuk dinikmati dan dikelola, diusahakan oleh manusia itu dalam sebuah rumah tangga. Saudara, artinya begini, ketika Allah menjadikan sebuah keluarga, ketika Allah menjadikan sebuah rumah tangga, Allah tidak membiarkannya begitu saja. Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk keluarga, untuk berkat-berkatnya sudah Tuhan siapkan, saudara. Bahkan dalam Kejadian 1:28 dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Ada sebuah maklumat, ada sebuah pesan, ada sebuah perintah untuk manusia itu bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Allah kemudian memberikan mandat, tanggung jawab untuk manusia itu mengelola, mengusahakan, memelihara yang namanya Taman Firdaus atau Taman Eden, di tempat di mana manusia itu pertama kali ditempatkan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat dan perhatikan, begitu besarnya atau begitu luasnya otoritas yang diberikan Allah kepada keluarga itu untuk mengelola bumi, untuk mengelola taman itu, untuk mengelola ciptaan Tuhan itu, untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan itu. Tetapi itu semua ada batasannya. Maka Allah mengatakan gini, semua buah-buah dalam pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi ada tetapinya. Jadi Bapak Ibu, berkat Allah itu begitu besar kepada kita, tetapi ada batasannya. Dikatakan bahwa tetapi buah dari pohon pengetahuan itu janganlah kau makan, sebab pada hari yang kau memakannya engkau mati. Saudara-saudara, mandat diberikan, berkat diberikan, tercurah anugerah Tuhan kepada manusia itu untuk mengelola bumi dan ciptaan Tuhan itu. Tetapi kemudian tanggung jawab diabaikan, perjanjian dengan Allah diingkari,
Perintah tidak ditaati, akibatnya manusia kehilangan berkat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah awal asal muasalnya rumah tangga, keluarga tidak diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan bilang saudara, Allah menciptakan begitu saja keluarga tanpa menyiapkan berkat untuknya. Jangan katakan Bapak Ibu bahwa keluarga tidak diberkati. Allah sediakan berkatnya, tetapi ternyata tanggung jawab tidak dilakukan dengan baik, perintah tidak ditaati, amanat Tuhan, mandat dari Allah diabaikan. Itu sebabnya manusia terusir dari Taman Eden. Manusia tidak dapat menikmati berkat-berkat Allah itu. Mereka kehilangan berkat Allah. Semakin hari bukannya bertobat, tapi manusia itu semakin hari semakin menunjukkan karakternya menjauh dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, makin jauh dari hadirat Allah, dan membangkitkan murka Allah. Bapak Ibu, itu sebabnya beberapa waktu yang lalu kita dengar khotbah, ada air bah untuk memusnahkan bumi. Menara Babel diciptakan, dibuat, tapi ternyata itu adalah untuk mencari nama, untuk bahkan mau menyamai Tuhan. Allah murka, kejahatan manusia dikatakan semakin cenderung, semakin lari, semakin jahat. Allah murka kepada manusia, lalu dia membinasakan manusia melalui air bah. Saudara-saudara, manusia semakin jahat, murka Allah dinyatakan. Tetapi saudara-saudara, di balik rencana pembinasaan umat Allah itu, umat manusia itu, Allah juga mempersiapkan sebuah rencana keselamatan melalui sebuah keluarga, yaitu keluarga Nuh. Saudara-saudara, setelah air bah yang dahsyat itu, saudara-saudara, Tuhan memulai kembali sejarah manusia, mengulang, membuat ulang lagi ya. Karena sebenarnya Allah itu sudah, kalau dibilang katakan sudah sebel banget lihat manusia itu, sudah murka sekali, tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Dia beri kesempatan kembali ciptaannya itu untuk bertobat, berubah. Lalu kemudian melalui keluarga Nuh, Allah kembali memulai sejarah manusia. Dari keluarga inilah Tuhan mulai memperbarui perjanjiannya. Lalu dari mulai keluarga inilah Allah memperbarui perjanjiannya, menuntun, memberikan arah kehidupan bagi Nuh dan keturunannya, bahkan sampai generasi selanjutnya, keturunan umat manusia. Saudara-saudara, pesan ini terasa sangat penting bagi kita untuk yang hidup di saat ini. Pesan ini begitu sangat penting untuk kita ketahui. Kenapa Bapak Ibu? Karena keluarga adalah dasar dari masyarakat dan gereja, saudara. Jika keluarga diberkati Allah, maka gereja diberkati Allah, maka juga umat Tuhan, bangsa kita pun akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudara, berkat Tuhan itu nyata bagi kita semua. Tapi bagaimana kita memperolehnya? Kalau ditanya setiap orang, setiap keluarga mau nggak diberkati? Pasti mau. Tidak ada keluarga-keluarga yang tidak mau diberkati. Saudara-saudara, tapi pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama adalah, apakah keluarga yang diberkati itu adalah kategori keluarga yang melimpah materinya, sehat-sehat saja tubuhnya, kelihatan harmonis saja rumah tangganya, atau ada hal lain yang lebih mendalam, saudara? Bapak Ibu, jangan kemudian kita tertipu, saudara. Kita berpikir bahwa berkat Allah itu hanya terlihat, hanya berkat materi. Saudara-saudara, kita mungkin melihat dan mengkategorikan seperti itu, saudara. Wah, betapa diberkati dia, banyak hartanya. Benar bahwa itu adalah berkat bagi mereka. Tetapi belum tentu itulah berkat Allah bagi mereka. Bisa saja itu menjadi ujian bagi mereka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, gak jarang juga, apalagi di tengah-tengah media sosial sekarang, orang bisa menampilkan bisa kelihatan dia live mesra begitu ya. Bikin TikTok mesra sama istri, sama suami, pegang-pegangan tangan. Begitu udah selesai live, pukul-pukulan lagi. Karena itu namanya dunia maya, dunia yang semu, tidak asli, tidak sejati, tidak real. Ada orang yang memposting makanan banyak, padahal itu postingan orang diposting lagi. Aslinya dia kelaparan di rumah. Saudara-saudara, jangan tertipu dengan tampilan-tampilan orang, status-status orang. Kita lihat, wah, dia kayaknya jalan-jalan kemana, padahal mungkin tahun lalu dia jalan-jalannya, diulang lagi di posting. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukan itu saja, saudara-saudara.
tanda-tanda keluarga yang diberkati oleh Allah. Saudara, mari kita lihat Bapak Ibu, melalui teks yang kita baca hari ini, melalui peristiwa Nuh, kita mau belajar saudara, bagaimana keluarga itu diberkati. Saudara, pertama, keluarga yang diberkati Allah itu adalah keluarga yang menerima berkat dan mandat dari Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perjanjian Nuh dengan Allah ini tidak hanya membalikkan kutukan penghakiman Allah melalui air bah, saudara. Kalau kita perhatikan pasal 8 itu Bapak Ibu ya, apa yang dialami oleh Nuh dan keluarganya. 40 hari 40 malam itu mereka terus ada air turun dari langit, keluar dari dasar, dari bumi. Ya, dikatakan tuh, keluar dari bawah, turun dari atas. Mereka merasakan terombang-ambing di tengah-tengah badai. Mereka terombang-ambing di tengah-tengah ketidakpastian, karena seluruh yang mereka lihat itu hanyalah air. Saudara, dalam kebimbangan ketakutan itu, Nuh dan keluarganya merasa mungkin sudah hampir putus asa. Bagaimana ini? Bagaimana kembali menata kehidupan? Apa bisa kembali dunia ini ditata kembali? Saudara-saudara, tetapi kemudian perjanjian Allah dengan Nuh itu membalikkan keadaan. Murka Allah berganti menjadi kasih sayang. Allah memulihkan kembali panggilan umatnya, saudara. Ketika dikatakan dalam ayat yang pertama, saudara-saudara, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Bapak Ibu, kita mengingat kembali, ini adalah perintah Allah yang dulu pernah diberikan kepada Adam dan Hawa, saudara-saudara. Jadi ini diulangi lagi. Jadi seakan-akan Allah mau mengulang kembali proses penciptaan. Karena yang lalu itu dirasanya sudah gagal, manusia jatuh dalam dosa, maka Allah kembali menata kembali manusia, dan dia kembali memberikan perintahnya, bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Saudara-saudara, Allah juga kembali mengembalikan binatang-binatang itu dalam otoritasnya Nuh dan keturunannya, saudara. Maka disebutkan di sana segala binatang liar, segala burung di udara, segala binatang yang bergerak, dan seterusnya, saudara-saudara. Ini bicara tentang otoritas yang diserahkan kembali kepada Nuh dan keturunannya. Bapak Ibu, kalau kita baca kembali pasal-pasal di awal kejadian, saudara-saudara, ada otoritas Adam ketika dia diberikan Allah mandat untuk memberi nama kepada binatang-binatang itu. Ya, maka dibawa Allah lah perintahnya ini, maka dibawa Allah lah segala binatang itu untuk diberikan nama oleh Adam, tetapi tidak satu pun di antara mereka yang dilihatnya sepadan dengan dirinya. Itu firman Tuhan ya. Artinya, saudara-saudara, Allah kembali mengulang, otoritas itu kuberikan kembali kepadamu. Mandat itu diberikan tadinya kepada Nuh, sekarang saudara. Tetapi kemudian tetap ada batasannya. Mereka tidak boleh, ya, mereka boleh makan semua, bahkan seperti tumbuh-tumbuhan hijau dikatakan diberikan, ya, semua yang bergerak baik di darat, di udara boleh dimakan. Semua yang berkeriapan di dalam air boleh kau makan. Kalau orang Batak bilang, kecuali kapal selam, itu pun karena keras. Semua yang bergerak di udara boleh kau makan, kecuali pesawat terbang, itu pun karena keras, katanya. Kalau bisa semua dimakan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada batasannya, saudara-saudara. Kemudian ayat pasal 9 ayat 10 dikatakan bahwa semua binatang itu boleh kau makan, kecuali mereka yang masih dengan darahnya. Artinya semua boleh kau kelola, semua boleh kau nikmati, tetapi ingat kembali ada batasannya. Semua buah-buah dalam pohon ini boleh dimakan kecuali buah pohon kehidupan yang baik dan jahat. Sekarang ini berpindah, saudara. Kalau di penciptaan awal Allah tidak memberikan mandat terhadap makanan untuk boleh dimakan, binatang untuk boleh dimakan, tapi pada pasca peristiwa air bah, bukan hanya buah, bukan hanya tanaman, binatang pun sudah boleh dimakan. Allah memberikan keleluasan lebih lagi. Binatang semua boleh dimakan, kecuali yang masih mengandung darah. Artinya apa, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan? Allah memberikan tambahan mandat, boleh dikelola. Kenapa, Bapak Ibu? Kenapa Allah memberikan kesempatan untuk manusia boleh makan ternak itu? Karena pada saat itu air belum surut semua, manusia itu belum bisa menanam, belum ada tanaman. Jadi apa makanan mereka? Daging. Itulah yang pertama bisa mereka makan. Tetapi Allah membatasi keliaran manusia itu dengan darah. Kenapa?
Darah itu artinya ketika hewan itu masih ada darahnya, berarti dia masih hidup. Artinya Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, malah membatasi keliaran manusia. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu, saya membandingkan ada beberapa orang-orang ya yang mau makan binatang itu hidup-hidup ya. Ya mungkin alasannya untuk obat ya. Ada yang makan tikus, katanya anak tikus ya, dimakan gitu ya, hidup-hidup untuk obat asma kah, untuk obat apa gitu ya. Tapi perintah Allah ini jelas, jangan dimakan yang masih ada darahnya, yang masih ada hidupnya. Saudara-saudara, batasan itu mengajarkan kesadaran kepada manusia itu tidak liar. Mereka harus hidup kudus, mereka harus menghargai yang namanya kehidupan. Saudara-saudara, kenapa dihargai kehidupan? Karena Allah yang menciptakan hewan, binatang, dan juga makhluk hidup lainnya. Saudara-saudara, Tuhan memberkati Nuh dengan anak-anaknya. Perintahnya, mandatnya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Saudara-saudara, ini adalah sebuah mandat untuk kesuburan, bertumbuh berkembang biak melalui sebuah keluarga, bukan dalam tatanan di luar keluarga. Sehingga bapak-bapak jangan tebar-tebar benih sembarangan. Tetap dalam tatanan keluarga. Itulah yang dikuduskan Allah. Lalu apalagi Bapak Ibu, ini bukan bicara tentang kuantitas, bukan hanya bicara tentang wah kalau begitu kalau Tuhan suruh kita beranak cuculah bertambah banyak penuhilah bumi, macam mana kalau kita cuma anaknya cuma dua aja satu keluarga? Maka ada orang kemudian yang memilih untuk punya istri 10. Dari 10 istri masing-masing 20. Kenapa? Ya itulah memenuhi perintah Allah ini katanya. Kan kacau itu. Saudara-saudara, Allah maksudnya memberikan perintah memenuhi bumi itu bukan hanya bicara tentang jumlah, kuantitas, tapi memenuhi bumi dengan hadiran Allah, dengan kasih Allah, dengan gambar Allah. Artinya dia bicara tentang tanggung jawab untuk membangun kehidupan yang berkualitas sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, memenuhi bumi itu bukan hanya bicara tentang jumlah, tetapi memenuhi bumi dengan kasih Allah. Apalah artinya banyak tapi tidak berkualitas, sedikit tapi berkualitas itu memenuhi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, perintah ini adalah perintah yang pertama adalah keluarga yang diberkati Allah tuh. Keluarga itu pasti diberkati Allah karena mereka menjalankan mandat Allah untuk beranak cucu, bertambah banyak, tetapi membangun kehidupan yang berkualitas. Bagaimana kehidupan yang berkualitas itu? Adalah keluarga yang sadar bahwa hidup, keturunan, dan berkat materi itu bersumber dari Allah dan harus digunakan sebesar-besarnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang boleh bantu next? Ya, keluarga yang hidup dengan tanggung jawab moral. Saudara-saudara, Tuhan menegaskan soal pertanggungjawaban hidup tadi di atas, bahwa darah manusia tidak boleh ditumpahkan sembarangan. Artinya Allah mengatakan setiap individu, setiap manusia itu berharga nyawanya di hadapan Allah. Saudara-saudara, nilai moral inilah menjadi dasar relasi dalam hubungan rumah tangga. Setiap individu itu unik dan berharga di hadapan Allah. Setiap pribadi itu unik dan berharga di hadapan Allah. Oleh karena itu setiap orang dalam rumah tangga keluarga harus menghormati kehidupan, harus menjaga cinta kasihnya, harus menjaga juga nilai-nilai dalam kerajaan Allah. Menghargai itu berarti kita tidak melakukan tindak kekerasan terhadap pasangan, terhadap anak kita. Bapak Ibu, kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya fisik, tetapi juga bisa berupa kekerasan verbal. Berapa ibu-ibu yang mengeluh karena suaminya kasar bicaranya. Kalau lagi marah Pak Pendeta, semua kebun binatang itu dikumpulin, diucapin sumpah serapahnya ke kami. Berapa di antara anak-anak yang mungkin juga mengalami kekerasan verbal. Anak-anak dikatain kalau dia kurang pintar, dikatain anak bodoh begitu ya. Anak siapalah kamu ini? Lah kalau ditanya yang bikin siapa?
Kalau dia berprestasi baru dibilang, ini anak bapak ini baru anak saya ini. Tapi ketika anak bermasalah, kemudian kita tanyakan anak siapa ini. Sudah berapa di antara kita yang mengalami kekecewaan, luka, kepahitan dalam rumah yang belum terselesaikan hingga saat ini oleh karena perkataan-perkataan kita. Mungkin juga istri menyakiti hati suami. Jangan bilang hanya suami yang bisa memberikan yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun verbal. Istri pun bisa melakukannya. Istri juga bisa melakukan kasar sama suaminya. Apalagi suaminya mungkin penghasilannya sudah tidak seperti dulu lagi. Mungkin perkataannya menyakitkan hati. Saudara-saudara, Bapak Ibu, keluarga Kristen dipanggil untuk menanamkan nilai-nilai kasih kepada Allah itu sejak dini ke dalam keluarga, dalam rumah tangga. Dan kasih kepada Allah itulah yang mendasari relasi kita terjalin dalam keluarga kita. Nilai-nilai ditanamkan dalam rumah tangga kita. Ada satu cerita Bapak Ibu, ada satu kesaksian. Ada seorang pendeta yang satu kali dia pulang ke rumah, dia marah saudara. Kenapa? Karena anaknya rupanya dia tahu, dia lagi cari-cari saudara-saudara jas kesayangannya saudara. Mana jas saya? Rupanya ditanya istri nggak tahu Pak. Lalu tanya, rupanya anaknya sumbangkan kepada gereja. Lagi ada bazar murah untuk kebutuhan gereja. Lalu anaknya ditanya, kenapa kamu kasih itu jas papa yang bagus yang baru itu? Lah, papa bilang kan kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, apa yang kita sayang, yang kita itu kita berikan. Nah saya lihat itu kan yang terbaik punya papa. Itulah saya kasih. Anak ini bodoh sekali. Itu kan yang papi saya sangat sayangi gitu ya kan, sangat berharga. Lah kemarin kan papa khotbah begitu, katanya beri yang terbaik untuk Tuhan. Itu khotbah untuk jemaat nak, bukan untuk kita. Saudara-saudara, sering kita juga menanamkan nilai-nilai itu kepada orang. Biarlah orang yang menjalankannya, bukan kami. Saudara, kita senang lihat orang yang memberi dengan sukacita, memberi besar. Tapi ketika melihat kepada diri kita sendiri, kita memilih untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, keluarga yang diberkati Allah tidak hanya menerima berkat, tetapi juga menjaga kekudusan hidup mereka dan menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam setiap anggota keluarganya. Anak-anak belajar dari mana bicara kasar? Anak-anak belajar dari mana dia bicara kasar? Kebun binatang, mungkin saat ini anak-anak itu banyaklah nonton YouTube, TikTok dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, ketika kita sudah mendengar dia bicara yang tidak baik, ketika dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tegur. Ketika dia mulai melakukan hal-hal yang tidak baik, tegur. Anak muda, ketika engkau ditegur oleh orang tuamu, jangan sakit hati. Karena itu adalah pelajaran yang berharga untuk dirimu, supaya engkau tertanam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam dirimu. Bapak Ibu, ajarkan kejujuran kepada anak-anakmu, tetapi sembari engkau melihat juga apakah engkau sudah jujur. Jangan hanya berharap anakmu jujur hidupnya, tetapi dirimu tidak. Bapak Ibu, bapak-bapak mungkin, ketika engkau melihat anakmu merokok, kau marah. Tapi engkau nggak melihat apakah kau merokok atau enggak. Syukur-syukur kalau enggak. Tapi kalau dirimu juga merokok lalu kau larang anakmu merokok, jangan merokok nak. Lah anak juga bilang bapak juga gitu. Kita ajari, kita katakan anak-anak nggak boleh bohong. Lah bapak juga kemarin barusan bohong sama Pak Pendeta. Katanya di rumah ke gereja sakit. Kan bapak kemarin bukan sakit katanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, nilai-nilai itu kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak, bukan hanya melalui perkataan tetapi juga melalui kehidupan. Nuh menunjukkan keteladanan melalui kehidupannya yang dekat dengan Allah, dan itulah yang diteruskan oleh anak-anaknya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang ketiga, keluarga diberkati Allah di dalam hidup dalam perjanjian Allah. Saudara-saudara, apa yang pertama kali Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu habis mengalami sesuatu, mungkin perjalanan panjang Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu lakukan?
Kalau kita dalam habis satu kegiatan yang mungkin melelahkan lah ya, mungkin kita cari makan atau mungkin kita olahraga begitu ya. Tapi Bapak Ibu perhatikan, Nuh ketika dia sudah 40 hari 40 malam berada dalam bahtera, ketika turun pertama kali dari bahtera, apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia membangun mesbah Tuhan. Saudara-saudara, Nuh bukannya olahraga, bukan melihara ternak dulu, bikin kandang dulu, bikin usaha dulu, bukan. Pertama kali Nuh dikatakan dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 dikatakan Nuh kemudian mendirikan mesbah bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, persembahan darah itu, persembahan hewan itu, persembahan darah yang diberikan oleh Nuh itu menjadi simbol perdamaian manusia dengan Allah. Nuh mau memastikan bahwa Allah tidak lagi murka kepada Nuh dan keluarganya, karena mereka percaya bahwa kalau mereka boleh selamat dari air bah itu bukan karena hebat mereka bikin bahtera, bukan mereka perkasa, pintar mereka mengendalikan bahtera, bukan, itu semua karena anugerah Allah, karena kasih karunia dari Allah. Saudara-saudara, peristiwa manusia yang selamat ini mengorbankan hewan itu, dalam itu kemudian yang menjadi referensi dalam perjanjian lama bahwa dosa itu ditebus melalui pengorbanan darah hewan begitu ya. Dan itu kemudian yang pada akhirnya memuncak pada pengorbanan darah Yesus Kristus di kayu salib. Saudara-saudara, pengorbanan khusus ini Bapak Ibu dilakukan dan dipersembahkan Nuh bukan karena melimpahnya ketersediaan stok hewan, bukan. Justru pada saat hewan itu terbatas jumlahnya, dan dikatakan, Alkitab mengatakan dia mengambil satu dari setiap hewan yang tahir, yang kudus, yang memang sudah disiapkan, dikuduskan. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa Nuh mempersembahkan sesuatu dengan totalitas. Inilah persembahan yang kemudian menggugah hati Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat 21 dikatakan Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu. Saudara-saudara, aroma yang menyenangkan itu apa Bapak Ibu? Yakni persembahan khusus yang secara total dipersembahkan Nuh kepada Allah. Dari keterbatasan, bukan dari kelimpahan. Dari jumlah yang sedikit dia berikan yang terbaik, yang tahir, yang sudah dikuduskan. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam perjanjian baru ada seorang janda yang kita ingat dalam Markus pasal 12. Dia memberikan walaupun jumlahnya sedikit, tapi itulah yang terbaik dari dirinya dipersembahkan untuk Tuhan. Saudara-saudara, Nuh juga mempersembahkan yang terbaik, dan itulah yang dikatakan menjadi aroma yang menyenangkan, yang berkenan kepada Allah terlepas dari kekurangannya. Saudara, korban yang menyenangkan itulah yang kemudian Bapak Ibu membangkitkan belas kasih Allah kepada manusia. Kalau Bapak Ibu lihat setelah pasal 21 itu, ayat 21 itu, kemudian berkatalah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara-saudara, Bapak Ibu ingat amanya Ayub? Ingat ya, Ayub itu setiap kali anaknya berpesta, setiap kali anaknya melakukan sesuatu, dia datang setiap hari mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ini bukan nyogok, tapi tulus. Dia mengatakan begini, kalau ada dosa yang dilakukan oleh anak-anakku dan keluargaku, maka inilah korban penebusannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, korban penebusan itulah yang kemudian membangkitkan kasih dan kemurahan Allah, sehingga Allah mengatakan dia mengikat perjanjian dengan Nuh dan keturunannya, bahwa dia tidak akan lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Saudara-saudara, dan Allah menjadikan tanda di langit, yaitu pelangi. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kalau kita melihat pelangi itu nggak ada urusannya manusia dengan manusia, saudara. Pelangi itu urusannya benar-benar inisiatifnya Allah. Pelangi itu ditaruh Allah itu sebagai bagian dari cintanya kepada manusia, saudara. Maka ketika Allah melihat pelangi itu, dikatakannya dia ingat bahwa dia tidak akan lagi membinasakan manusia dengan air bah. Tapi ketika manusia melihat pelangi, apa yang diingat oleh manusia? Manusia mengingat bahwa Allah mengasihi mereka. Bapak Ibu, demikian juga kalau kita melihat salib ini Bapak Ibu. Salib ini apa ketika kita melihat salib? Ini bukan kerja kita.
Ini bukan karena kehebatan kita, ini karena bukan usaha kita. Ketika kita melihat salib, kita jelas Allah melihat salib, dia mengingat bahwa dia mengasihi manusia, dia mengorbankan anak yang tunggal. Dan ketika kita melihat salib, kita mengingat Allah sangat mengasihi kita manusia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah perjanjian Allah dengan kita, keluarga lepas keluarga. Kalau keluarga lepas keluarga datang kepada salib Kristus, ingatlah bahwa Allah sangat mengasihimu. Mungkin saat ini di antara engkau, ketika engkau dan keluargamu melewati berbagai badai pencobaan, ya, kau mungkin merasa bahwa hidupmu tak berharga, bahwa tidak ada sesuatu pun dari dirimu yang pantas kau persembahkan untuk Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan bahwa apa yang ada pada dirimu itulah sesuatu yang berharga yang akan menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mengikat perjanjiannya dengan Nuh dan keturunannya. Dia tidak akan lagi memusnahkan bumi. Dan melalui salib, Tuhan mengikat perjanjiannya bahwa dia tidak akan membinasakan manusia tanpa memberikan kesempatan mereka untuk boleh selamat melalui darah Yesus. Saudara-saudara, kalau kita belajar lagi, ketika persembahan itu diberikan, Bapak Ibu, mungkin engkau dan keluargamu melewati berbagai persoalan. Mungkin ketika engkau keluargamu diberkati dengan keselamatan, bahkan keberhasilan, usahamu bagus, pekerjaanmu naik, karirmu meningkat. Ingatlah hal yang paling utama engkau lakukan adalah bangun mesbah dalam keluargamu. Bapak Ibu, kalau kita tidak bangun mesbah dalam keluarga kita, ini bahaya. Mesbah doa ini menjadi sebuah keteladanan bagi kita seorang pria, membawa keluarga kita, istri dan anak-anak kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau urusan berdoa saja kita tidak sehati, bagaimana kita mau sehati sepikir dengan urusan yang lain? Suami istri masih nggak berdoa sama-sama? Suami istri masih nggak berdoa bersama anak-anakmu? Saudara-saudara, keluarga membangun mesbah Tuhan. Itu dikatakan ketika kita mengalami sesuatu yang luar biasa, pergumulan, apapun pergumulanmu, mungkin sakit penyakit, apapun keadaan ekonomi usahamu, tapi ketika engkau berhasil melewatinya, saudara-saudara, maka bangun mesbah keluargamu. Lalu apa lagi yang lakukan? Persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Ingatlah bahwa apa yang semua engkau miliki, keselamatan dalam dirimu, keluargamu, itu adalah anugerah dari Tuhan. Ketika Tuhan menganugerahkan kepadamu pekerjaan dan usaha, ketika engkau dibuatnya berhasil, jangan lupa mengembalikan persepuluhanmu dengan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, nah kalau bicara persepuluhan ini kan kadang-kadang sensitif, ya. Banyak gereja atau di TikTok kita dengar, wah tidak perlu persepuluhan, saudara. Bapak Ibu, gak usah dibahas tentang itu lagi. Gereja kita sudah selesai dengan itu. Gereja Metodis, kita mengajarkan tentang persepuluhan dan kita melakukannya, para pendetanya pun melakukannya. Bapak Ibu mungkin dengar-dengar, oh, banyak pendeta-pendeta yang di luar sana mungkin hanya jemaat yang berikan persepuluhan, tapi kami pun para pendeta melakukannya. Kenapa? Karena kami meyakini bahwa semua berkat itu datangnya dari Tuhan dan harus kita kembalikan kepada Tuhan. Itulah wujud pengakuan kita bahwa semua yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil sekejap mata, dia bisa habiskan itu semua apa yang kita miliki. Tuhan gak kemudian tambah kaya dengan persepuluhan kita. Apalagi nanti kalau pendeta yang sepatu baru, wah itu dari persepuluhanku kemarin tuh katanya. Bajunya baru pula kan. Saudara-saudara, tetapi kita memberikan persepuluhan itu tanda sukacita, kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dalam keterbatasan seperti Nuh tadi, seperti janda tadi. Dia memberikan dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut, saudara. Keluarga yang diberkati oleh Allah harus senantiasa hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, berpegang teguh pada janji dalam firman-Nya, dan mewariskan iman kepada Yesus Kristus dari generasi ke generasi, sebagaimana kita melihat pelangi yang selalu ada senantiasa ketika hujan selesai. Saudara-saudara, dalam perjamuan kudus yang kita terima hari ini, kita juga akan diingatkan kasih Tuhan yang terus ada kepada kita melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Dan itulah yang kita teruskan dari generasi ke generasi. Di dalamnya kita akan mengingat ada janji penebusan dan keselamatan bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, biarlah kiranya melalui bulan keluarga ini, Bapak Ibu, kita diingatkan terus bahwa keluarga yang diberkati Allah
adalah keluarga yang menerima mandat, menerima berkat, dan sekaligus juga menerima tanggung jawab untuk hidup dan membangun keturunan di dalam kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, keluarga yang diberkati Allah adalah mereka yang terus menjaga tanggung jawab moral dengan menghormati hidup, memelihara nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam keluarganya. Yang ketiga, keluarga diberkati Allah adalah mereka keluarga yang hidup dalam perjanjian Allah yang digenapi dalam Yesus Kristus dan mewariskan iman itu dari generasi ke generasi. Marilah kita sama-sama terus mengimani dan terus berdoa agar keluarga kita, agar keturunan kita masing-masing sungguh-sungguh juga boleh menjadi keluarga yang diberkati oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati.